prakarsa dan kaya di seluruh pelosok Nusantara. Dalam Bhinneka Tunggal Ika kita jalin kebersamaan dan persaudaraan bersama RRI. Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Mamuju sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di manapun Anda berada, syukur alhamdulillah. Pada sore hari ini kita berjumpa kembali dalam program acara Keluarga Sakinah yang seperti biasa setiap hari Kamis pukul 16 hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Di hari Kamis ini, penanggalan 16 Februari 2023, juga bertepatan dengan 25 Rajab 1444 Hijriah. Dan alhamdulillah narasumber kita yang selalu setia setiap Jumat, setiap Kamis, Ustadz Furqan Mawardi, Dr. Furqan Mawardi MPI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kareba ma Deceng. Ma Deceng lada. Alhamdulillah. Iya, kita juga mengharapkan kepada pendengar kita mudah-mudahan juga semuanya dalam kondisi sehat walafiat. Amin. Nah, kita akan melanjutkan kembali dari pertemuan-pertemuan sebelumnya yang setiap Kamis itu dipandu oleh rekan saya Hijramawi, namun sesuatu hal. Jadi hari ini saya menggantikan mendampingi Ustadz. Ya, satu kebanggaan juga ini untuk bisa memperoleh ilmu-ilmu dari Pak Ustadz ini. Sementara ini kita akan lebih banyak berbincang karena ini keluarga Sakinah tentu semua orang merindukan, menginginkan yang namanya keluarga Sakinah, tetapi untuk mewujudkan, untuk menggapai itu sepertinya hanya orang-orang terpilih sebetulnya yang bisa merasakan keluarga Sakinah itu Pak Ustadz ya. Baik, iya. Karena di dalam menghadapi bahtera keluarga itu namanya pertengkaran itu kan sesuatu yang sulit untuk dihindari. Meskipun ada yang mengatakan Pak Ustadz bahwa pertengkaran dalam rumah tangga itu katanya bumbu-bumbu ya. Dalamnya. Tapi kalau pertengkaran yang kemudian sampai pada ambang batas ini juga kan bisa berujung pada kehancuran rumah tangga. Baik. Namun dalam Islam sebetulnya ada panduan dari awal ya. Rasulullah SAW punya semacam petunjuk bagaimana kemudian untuk bisa menggapai keluarga Sakinah ini lewat bagaimana memilih pasangan gitu ya. Sahih. Yeah. Sebagai pengantar, silakan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa amma ba'd ya. Mas Hafid ya. Hafid ya, luar biasa ini. Hafid. Selalu fit. Selalu hafid, terjaga ya. Jadi hafal itu kan terjaga ya. Bisa juga hafid itu kan penghafal ya. Jaga. Jadi orang menghafal Quran itu kan terjaga. Baik, alhamdulillah. Jadi kita ini sudah episode keberapa untuk judul besarnya kan keluarga Sakinah. Turunannya adalah petunjuk Nabi memilih jodoh. Itu dibagi dua ya. Petunjuk bagi laki-laki mencari istri, ya itu sudah selesai beberapa episode. Silakan pendengar bisa lihat di FB RRI Mamuju. Kenapa saya senang sekali ini karena kegiatan ini harus rutin, runut ya gitu. Jadi Pas Hafi itu keluarga Sakinah sebenarnya itu kan goal. Goal adalah setelah proses panjang itu. Betul. Gitu kan.
Jadi ada, kalau Pak Hafid, Mas Hafid tadi tanyakan bahwa ini adalah sebuah cita-cita. Ya, cita-cita itu tidak ada yang by accident, semua by design, ya. Semua bertahap, dirancang dari awal. Dan syariat kita, agama kita itu sudah sangat komplit, itu memberikan petunjuk, ya. Jadi untuk menggapai ke sana, tinggal mau nggak kita ini melalui petunjuk itu. Ibarat kata ini petanya, ya, jalannya sampai ke sana lewat sini, gitu. Kalau mau ke Makassar itu naiknya kendaraannya ini lewatnya lewat Tapalang keluar terus Tambo masuk nanti Majene terus Anda mau lewati nggak itu, ini jalannya, ya, jalan yang benar itu sampai ke sana, ya, kendaraannya yang ini yang tepat, dan seterusnya. Kalau Anda lewat jalur ke sana itu tidak akan sampai itu. Nah, ibarat itulah, itu simple sederhananya, ya. Jadi kita sudah bahas bagaimana suami memilih istri. Dan yang kita sudah bahas sampai pertemuan kelima ini adalah istri memilih suami. Gitu. Ini agak panjang, kenapa ya? Memang agak berat, ya, karena yang banyak pertanggungjawabannya di akhirat nanti itu kan adalah suami itu, ya kan? Jadi kalau ada istilah pasal 1, ya, perempuan itu tidak pernah salah, ya. Pasal 2, istri tidak pernah sah, gitu kan? Jadi kalau salah kembali ke pasal 1. Jadi ya memang karena saya mengatakan itu benar memang. Istri tidak bisa ngaji, salah siapa? Salah suami. Istri belum bisa memasak dengan baik, salah siapa? Salah suami. Kenapa tidak mengajari itu istri? Oh gitu ya. Oh ya. Ya, istri belum bisa mendidik anak dengan baik, salah siapa? Ya salah suami. Kenapa tidak bisa mengajari istri pembelinya dan seterusnya. Jadi karena memang ini ada 5 pertanggungjawaban kita di akhirat itu yang akan dimintai kita semuanya sebagai seorang laki-laki, seorang suami. Ya. Dan sudah beberapa waktu lalu kita bahas sedikit itu, bahwa kita akan diminta tempat tinggal yang makanan yang terbaik, pakaian yang terbaik, tempat tinggal yang terbaik, kemudian pendidikan terbaik, perhatian terbaik. Pak, istri saya suka marah-marah. Ya salah suami. Kenapa? Tidak mampu memberikan pendidikan yang terbaik sebagai istri yang baik, gitu. Ya, jadi memang suami itu. Jadi tanggung jawab semua suami. Tanggung jawab semua suami itu. Jadi makanya panjangin pembahasannya. Kriteria memilih suami. Ya. Kita sudah bahas poin pertama sampai 5. Dan catatan saya ada 7, ya. Pemirsa di rumah, pendengar dimanapun berada, ya bolehlah menambah, ya. Saya itu kalau buat urutan-urutan seringnya mengambil 7, ya kan. Bukan berarti tidak boleh kurang, boleh lebih, gitu kan. Boleh saja. Ya ada landasan-landasannya, teologisnya ada, ya. Hari ada 7, ya. Kita kalau naik tanah suci itu kan tawafnya 7 kali. Kemudian langit kan ada 7. Sa'i 7, banyak lah. 7 itu ya banyak anunya, banyak filosofi. Kenapa 7 itu, gitu kan? Yang jelas istri nggak boleh sampai 7. Jadi kita sudah bahas pertama itu adalah beragama Islam, itu pasti itu mutlak, ya. Kemudian kedua taat beragama, kemudian menjadi menjauhi dan membenci kemaksiatan, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah taat kepada orang tua. Kelima berjiwa pemimpin. Yang keenam ini adalah tanggung jawab. Kita harus tanggung jawab. Jadi pemirsa di rumah dimanapun berada, saya menjelaskan karena ini live, ya. Jadi kalau ada memang di tengah jalan mau bertanya, gak ada masalah, Mas, ya? Ya, gak masalah. Tapi kita ingatkan dulu nomornya berarti, ya. Oh ya, silakan. Supaya pendengar mungkin bisa langsung bertanya kalau sementara kita menjelaskan, Pak Ustadz. Jadi Anda bisa masuk, pendengar, telepon di 0426 23 22 443. Bisa dicatat nomornya 0426 23 22 443. Bisa melalui WhatsApp juga di 0822 9609 0996.
Oke. Termasuk di FB juga. Karena kemarin ada yang bertanya, Ustaz, saya setelah selesai ini, pertanyaan saya itu belum dijawab itu. Oh, ternyata mungkin sudah live, sudah lewat. Ya, jadi tapi ya bisa masuk juga lewat kolom komentar di Facebook. Iya, Facebook. Ya, jadi ya kita minta maaf aja itu kalau selesai acara. Nah, baru nonton. Iya. Baik. Tapi nanti dijawab nanti di kolom komentar juga, Ustadz. Bisa. Oh gitu. Ini resiko nggak terlambat itu. Baik, yang keenam tanggung jawab. Tanggung jawab. Jadi inilah bebannya kenapa seorang istri harus mencari pasangan yang ini baru calon ya. Jadi yang memang sudah punya karakter kriteria penuh tanggung jawab. Ibarat kata orang mengatakan menikah ini kan akan melewati sebuah bahtera. Iya. Bahtera itu kan ibarat sebuah lautan yang luas gitu kan. Tentu banyak cobaannya. Ya, kalau kita naik kapal, tentu belum kencang ombak, Pak Ustadz. Ada ombak kencang, belum anginnya, belum ikan hiunya misalnya. Tentu membutuhkan nahkoda yang hebat. Iya. Ya. Jadi kalau nahkoda misalnya dia tidak tahu petanya ini, jadi dia tinggal tidur, ya kan? Kemudian dibawa kemana ini biduk rumah tangga, ya kan? Biduk kapal ini tentu terombang-ambing. Ya. Ini sebuah permisalan ya. Jadi perjalanan yang lautan saja, kalau orang mau melaut kemudian nakodanya tidak punya tanggung jawab, bisa terombang-ambing bahkan bisa tenggelam. Ya ibarat kata kalau kita mau ke Makassar misalnya, menuju Makassar mau naik mobil, bagaimana kalau sopirnya tidak punya tanggung jawab? Itu nyawa taruhannya itu, ya kan? Jadi hitungan detik misalnya dia dia tertidur atau dia lengah gitu kan. Itu kan hitungan detik itu ya, apalagi kalau lewat daerah Boten dan sekitarnya itu ya. Yang hitungan detik dia harus turun dan belok ya. Lengah misalnya dia main HP atau apa, itu kan nyawa taruhannya. Nah, ini perjalanan yang hanya singkat satu malam. Nah, bagaimana kalau perjalanan hidup selamanya? Nah, tentu tantangannya lebih berat. Tantangannya lebih berat dan tentu pemimpinnya, ya, pembawa nahkoda dan drivernya ini harus juga lebih memiliki rasa tanggung jawab, gitu ya. Bagaimana nanti tanggung jawabnya ketika dia mendidik istrinya, tanggung jawabnya kepada anaknya, tanggung jawabnya nanti ketika dia memberi rezeki kepada anaknya, kepada istrinya, ya kan, rezeki yang seperti apa yang harus kami cari, itu kan. Nah, ini kan turunan dari atas itu ya. Jadi ketika dia tanggung jawab, ya, apapun pahitnya, apapun beratnya, dia kan berusaha bagaimana membawa rezeki yang terbaik, ya, untuk istri dan anak-anaknya, kayak gitu. Seorang suami yang tanggung jawab tidak mungkin dia akan membawa uang haram, uang syubhat, apalagi uang haram, ya. Dia cari di luar untuk memberikan istri anaknya. Karena dia tahu bahwa dengan ketika saya membawa uang pulang, ya, uang ini diberikan istri, beras dan telur dan sebagainya. Kemudian itu dimakan oleh istri saya dan anak saya, itu akan menjadi darah, ya, dari daging. Itu akan membentuk karakter, ya, saya punya istri dan anak. Ya, ketika saya bawakan makanan baik, halalan dan thayyiban, tentu akan mempengaruhi karakter sifat istri dan anak saya. Namun ketika yang saya bawa itu adalah uang syubhat, apalagi uang haram, uang tipu-tipu dan seterusnya, ya kan? Kemudian diberikan kepada istri dan anak, dan itu nanti dimakan oleh mereka, maka melahirkan darah haram yang membentuk daging, yang bentuk karakter dalam dirinya, dan ini mustahil akan menjadikan, ya, dia menjadi istri salehah maupun anak dan saya salehah. Nah, ini kesadaran seperti ini kalau dipahami, ya, tentu seorang calon istri atau perempuan ini akan mencari yang jauh lebih bertanggung jawab. Karena inilah yang akan membawa dia, ya. Dan suami ini harus tahu betul ini, ya, konsekuensi seorang seorang pemimpin itu kan. Pemimpin itu dia akan dimintai pertanggungjawaban pertama, jadi terhadap apa yang dipimpinnya. Dan kita itu pemimpin yang paling sederhana, salah satunya adalah di rumah tangga itu, ya. Jadi kalau sudah dia tidak mampu memimpin, ya, ini kan di surah
At-tahrim itu kan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, salah satu tafsir itu kan adalah sebenarnya adalah suami yang diminta di situ untuk menjaga diri dan keluarganya dari api neraka. Nah, api neraka di sini tentu adalah penyebabnya ketika dia di dunia tidak mampu membimbing dia punya keluarga ke jalan benar gitu. Jadi tanggung jawab ya seorang suami jadi untuk memilih seorang perempuan ini betul-betul tahu. Pak, bagaimana cara mengetahuinya? Ya, saya pekan ini 3 hari ini Pak Hafid ini didatangi 2 orang ya perempuan istri ya, yang satu berstatus janda, satu berstatus nyaris janda. Gitu. Datang ke Ustadz. Ya. Ada apa? Konsul. Oh, konsul. Satu konsul skripsi, ya keduanya ya konsul rumah tangga. Ya. Jadi dia konsulnya plus. Gitu. Jadi satunya dia sudah janda, ya, dan bekas pukulan suaminya masih ada. Gitu. Yakinlah bahwa suami yang suka mukul itu, ya pasti suami tidak bertanggung jawab. Gitu kan. Dan yang satunya nyaris janda karena sementara dia laporkan karena suaminya selingkuh. Gitu. Ya saya sampaikanlah kalau yang sudah terlanjur lepas, ya saya sampaikan bagaimana bisa kembali, tata caranya dan seterusnya. Ya sepertinya dia sudah hopeless, ya. Jadi dia bahkan mengatakan saya tidak punya ketertarikan lagi sama laki-laki karena dia sudah menikah 2 kali. Lagi pertama bermasalah dengan keluarga karena tidak taat kepada mertua, ya kan? Sering tengkar, dan kedua ini fisik, gitu kan? Nah, kemudian artinya ini saya cuma gambaran aja, gitu kan? Yang kedua ini ya diselingkuhi gitu sama suaminya, gitu. Nah, kenapa inilah realitas kita saat ini bahwa memang rumah tangga itu mulai bermasalah itu ketika tidak memiliki rasa tanggung jawab, yang memiliki rasa tanggung jawab sebagai pemimpin. Jadi ketika sudah berani memukul, ya, kemudian dia sudah selingkuh, itu sudah tanggung jawab. Nah ini seorang perempuan harus betul-betul menyiapkan diri, mencari informasi terbaik, karakter atau bagaimana ciri calon suami yang saya akan menjadi pasangan, menjadi pemimpin saya. Gitu. Saya sampaikan kemarin di pertemuan yang lalu bahwa kita pemilu 2024 saja yang masih jauh, ya kan? Itu prosesnya luar biasa, gitu kan? Menyiapkan ada KPU, ada Panwaslu, gitu kan? Ada PPK sampai kecamatan dan seterusnya kan? Seleksinya luar biasa. Kemudian partai politik begitu sibuk koalisi mencari pasangan yang terbaik, hanya hidup, ya. Kalau bisa dimensinya hidupnya dunia dan akhirat gitu. Nah, tentu seleksinya tentunya lebih ketat lagi kayak gitu. Ya, jadi ada tim test and proper test misalnya kan. Wah, ini si A misalnya. Bagaimana rasa tanggung jawab yang dimiliki gitu. Baik. Sebelum kita lanjut, kita tahan dulu, dan saya kembali mengingatkan kepada pendengar yang ingin bergabung bertanya, atau mungkin juga Anda sebagai wanita yang saat ini sementara mencari pasangan, bagaimana mencari pasangan yang bertanggung jawab, yang akan mendampingi, memimpin kita ke depan dalam mengarungi bahtera rumah tangga ini. Silakan Anda bisa sampaikan pertanyaan ataupun juga komentar Anda di 082296090996. Bisa telepon juga langsung di 0426 2322 443. Ada siapa ini? Sawal Sidik. Ya. Terima kasih. Boleh diteruskan. Ini masih mengetik ini. Saya lihat. Ya, kami akan jeda dulu. Kami kembali sesaat lagi. Kita jeda dulu Pak Ustadz. Ya, siap. Keluarga Sakinah akan kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami. Mak, pintu tak dulu Mak, buka dulu pintu Iya Pak, tunggu Ki. Astaga Pak, mabuk mikir lagi.
Kenapa begini terus, Ki, Pak? Cerewek kok. Pak, jangan. Pak. Kekerasan dalam rumah tangga masih menjadi sebab utama munculnya kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hentikan kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Melindungi kaum perempuan dengan penuh kasih sayang adalah kewajiban bagi setiap warga negara. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia. Dalam kehidupan berumah tangga, kita mengalami banyak persoalan. Misalnya, ada seorang istri yang tidak memahami kedudukan suaminya dan kedudukannya sendiri sebagai istri. Akibatnya, sang istri bisa kurang taat terhadap suami. Padahal, ajakan menuju kebaikan dari suami sangat dibenarkan oleh agama. Ada juga contoh soal di mana seorang suami harus mau diatur oleh sang istri. Padahal, ketaatan istri terhadap suaminya akan menjadikan dia menjadi ahli surga. Diriwayatkan oleh Ahmad dan Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, apabila seorang wanita telah menunaikan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan taat kepada suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke surga dari pintu mana saja yang engkau kehendaki. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Keluarga Sakinah bersama Ustadz Dr. Furqan Mawardi FPI. Topik kita itu petunjuk Nabi dalam memilih pasangan dengan subtema tadi bagaimana kriteria memilih suami. Ya. Baik, saya undang Anda di 0426 2322 443. 0822 96090996. Halo, Assalamualaikum. Oke, baik, rupanya belum. Diulang kembali, bisa masuk juga lewat WhatsApp di 0822 96090996 atau juga di 0426 2322 443. Oke, ini hanya absen sepertinya ini. Sawal Sidik dari mahasiswa Uni Maju. Ya. 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 Tes. Tes. Kayaknya ini mahasiswa SP itu. Oh. Ya. Salah satu tugas mahasiswa SP itu, Pak. Oh, ya, perbaikan nilai kan. Oke. Ya, baik, kita lanjut sambil menunggu pendengar kita, Pak Ustadz. Ini tadi memilih suami yang bertanggung jawab. Ini kalau kita ingin mengetahui bertanggung jawab, tentu ini kita harus menjalani dulu begitu ya. Bagaimana kita untuk mengetahui bahwa calon saya ini adalah seorang yang bertanggung jawab kelak ini. Oke, baik. Gini. Jadi Khadijah, Khadijah Al-Kubra itu. Yeah. Dia kan yang senang kepada Rasulullah Muhammad waktu itu. Jadi dia kan kagum. Kenapa ini laki-laki ini kok di antara yang membawa barangnya, ya. Kan Khadijah itu kan dia seorang miliarder ya, orang kaya raya, pengusaha. Dan Muhammad waktu itu ya Muhammad muda itu salah satu yang mengambil barangnya untuk bawa berdagang. Di antara beberapa orang yang mengambil barangnya Khadijah ini, Muhammad ini selalu yang terbaik, the best, gitu kan, selalu habis, gitu kan. Kemudian keuntungannya luar biasa. Nah, Khadijah ini heran, ya, kok bisa ini, kayak gitu kan? Dia heran. Maka dia utuslah, utusan. Saya agak lupa namanya siapa ya. Yang jelas bahasa intinya dia usus intel ya, untuk melihat ini, bagaimana gerak-geriknya Muhammad ini. Nah, ditemukanlah pembantunya Khadijah ini melihat berapa waktu ketika cara berdagang. Oh, Muhammad ketika berdagang dia mengatakan apa adanya. Ya, barang saya seperti ini, ya, ada cacatnya ya ini, gitu kan. Saya dari Madinah ke Syria perjalanannya sejauh begini kan,
sekian lah yang kami jual, ya keuntungannya ya terserah Bapak bagaimana berikan keuntungan gitu kan. Dengan cara yang bijak, ya qaulan karima, ya qaulan ma'rufa, dan kalimat-kalimat yang baik ya. Ya tidak pernah mencelakai pembeli dengan bumbu-bumbu yang berlebihan gitu kan. Yang eksploratif gitu kan. Oh, ini barangnya bagus, terbaik ini. Ya ini yang terbaik di dunia ini, tidak ada. Ya itu kan berlebihan, eksploratifnya kan terlalu. Jadi ini yang terbaik yang ada di sini, itu yang termurah. Nah, enggak apa adanya dan menyampaikan. Nah, dari dia ditemukan Khadijah kagum kejujuran. Jadi dia mendapatkan info tentang Muhammad ini tidak melihat langsung. Dia mendapatkan info dari orang lain. Maksudnya begini, seleksi kita melihat pasangan itu tidak harus orangnya. Banyak hal yang kita bisa lakukan. Misalnya dia bagaimana sih orangnya. Salah satu kita bisa lacak bagaimana di media sosialnya. Bagaimana cara dia bertutur kata. Kan kelihatan di situ. Bagaimana dia menanggapi. Sebenarnya di Facebook itu kan ada semua. Bagaimana dia menanggapi sebuah berita misalnya. Kan kita bisa lihat frame-nya. Apa sih yang sering dia-upload kan. Rekam jejaknya. Rekam jejak kan. Ada mengatakan digital itu kejam gitu kan. Karena Anda pun mengatakan apa tapi ada rekam jejaknya. Bisa dilihat. Itu bisa dilihat. Yang kedua adalah siapa temannya. Jadi kan bisa dilihat itu. Kalau memang temannya dia adalah ahli masjid misalnya, ya ahli kajian misalnya, yakinlah dia memang orang yang suka ngaji. Gitu ya. Komunitasnya adalah anak balap liar. Ya yakinlah dia suka balap-balapan itu, gitu kan. Gitu. Komunitas motor-motor itu yang yang besar suaranya itu. Ya. Kemudian komunitasnya apa dikerjakan kalau dia malam hari misalnya, itu kan. Tempat kerjanya di mana? Itu kan bisa tahu siapa orang di sana dan kita bisa cari informasi ke sana. Nah, ini informasi-informasi seperti ini penting untuk kita ketahui. Dan itu kita peroleh dari situ. Ya. Misalnya dia kerja misalnya kerja seorang guru misalnya kan. Ya kita bisa datang tanya ke kepala sekolahnya seperti apa. Tanya sama gurunya. Kalau dia penyiar misalnya kan. Ya, misalnya, gimana itu ya kan gitu. Ini tentu informasi kan ini penting. Wah, pemimpin ini akan menjadi teman kita. Kalau kita memilih presiden 5 tahun ya syukur kalau pernah ketemu ya kan. Nah ini teman hidup kita yang akan menemani kita selamanya. Ya. Menemani kita tidur, menemani kita jalan, menemani kita jajan, ya menemani kita bikin anak gitu kan seterusnya. Nah ini kalau salah format dari awal, dan ini banyak ini. Jadi berapa materi berlalu saya sampaikan bahwa fisik itu ini sangat mudah orang mengubah persepsi gitu kan ya. Jadi dan itu banyak orang terjebak itu ya, menikah karena fisik yang hanya fisiknya saja sehingga dia memunculkan sebuah persepsi ya. Wah ini yang terbaik nih ya. HP-nya saja keluaran terbaru kan. Mobilnya terbaik. Wah coba ini ya kan? Ya, apalagi kalau sudah di medianya semua kan sudah PNS misalnya kan penghasilan segini ya, sudah bodinya sudah menawan dan seterusnya. Melihat fisiknya saja mengubah persepsi, menjadikan persepsi ini yang terbaik. Dan ternyata bukan fisik yang menjadikan jaminan utama gitu. Begitu banyak menikah dan putus ya, bukan orang jelek suaminya. Betul. Ya. Bukan orang jelek istrinya ya. Kalau ukuran cantik dan ganteng itu yang menguatkan rumah tangga, maka rumah tangga yang paling kuat itu rumah tangga artis. Gak usah beda ya. Betul. Kalau itu ukurannya, maka kita sebagai calon itu tidak bisa terjebak hanya sebuah persepsi yang sempit. Tampilan fisik. Tampilan fisiknya saja. Kita tahan dulu, Ustaz. Karena rupanya ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk ini. Saya coba lihat dulu satu persatu ini. Dari Ilham Dwi Kurnianto. Assalamualaikum Ustaz. Saya bertanya,
Di era zaman sekarang sangat susah untuk mendapatkan pasangan yang baik. Susah saja. Ini kata Dwi ini ya. Di era sekarang ini sangat susah untuk mendapatkan pasangan yang baik. Jadi pertanyaannya, ketika wanita tidak mau mendengar kepada suaminya, apa yang perlu dilakukan? Tunggu dulu ini. Ini harus diklik dulu ini, agak panjang ini. Jadi pertanyaan, ketika wanita tidak mau mendengar kepada suaminya, apa yang perlu dilakukan seorang suami untuk bisa membimbing pasangannya? Oke, itu satu dulu. Sebentar kita lanjut. Oke, baik. Ini pertanyaan sering begini, sering muncul ini. Curhatan suami yang begini nih, ya kan? Jadi ada ibarat kata, suami itu gambarannya begini sama perempuan. Sebelum dia menikah, ya laki-laki itu gambarannya seperti buaya, sangar. Begitu menikah, mengecil sebagai tisicak. Istri perempuan sebelum menikah itu lembut seperti kucing kan, imut-imut. Begitu dia sudah menikah, dia sangar seperti macan gitu. Jadi begini, apapun istri kita, bagaimana modelnya, suamilah yang bertanggung jawab. Ya saya katakan tadi ada 5, kita punya tanggung jawab kepada istri. Kalau tadi yang terakhir itu dia tidak mendengar, dia salah suami. Salah kita tidak bisa membimbing. Ya kalau ada istri suka marah-marah, ya itu pasti ada penyebabnya. Ada penyebabnya. Dan yang salah itu adalah suami. Ya. Nanti pelajari dulu apa penyebabnya. Kenapa dia marah-marah? Kurang belanjanya. Salah suami. Dan yang kedua begini. Jadi ada yang kemarin juga bertanya. Saya katakan bagaimana membentuk keluarga yang terus harmonis. Tidak bisa kita berhenti. Kenapa? Yang jawabannya adalah seorang suami sudah seorang keluarga sudah menikah itu tidak boleh berhenti ikhlas, tidak berhenti belajar. Karena kemarahan suami istri sebenarnya itu juga tidak semuanya dia marah sebenarnya. Ini kalau ilmu perempuan kita kuasai ya. Karena kita laki-laki dan perempuan itu kan berbeda berbeda kosakata yang harus dikeluarkan dalam sehari. Gitu ya. Kita Mas Hafi itu 70-80 ribu cukup itu. Beda suami, istri itu sampai kita 70 sampai 8 ribu. Perempuan itu 30 sampai 40. Itu ilmiahnya. Jadi itu kalau belum keluar semua, itu belum puas itu. Kadang pertanyaan satu itu terjawab sampai 15 itu, gitu kan? Berbeda dengan laki-laki itu. Pertanyaan satu ya jawabannya satu. Pak dari mana? Dari masjid. Udah selesai. Dari mana Ki? Itu biasa lebih tuh ya. Dari pasar. Di pasar naik semua barang-barang. Tomat naik, lombok naik. Itu lagi juga penjualnya ibu-ibu tidak tahu senyum-senyumnya. Ini cuma satu pertanyaannya, itu kan? Hanya panjang. Nah, begitu juga ketika ada masalah. Ya, sebenarnya sedikit sepele masalahnya. Cuma karena kosakatanya banyak yang harus dikeluarkan. Ya biarkan aja dia keluar. Maka jawaban kedua dari Mas Ilham tadi ya, adalah ya Anda harus belajar. Ya, ini istri ini menguasai istri ketika marah, gitu kan? Ini marahnya kenapa sebenarnya? Karena tidak semuanya marahnya pasangan itu harus ladeni. Gitu ya. Ada 4 golongan yang tidak bisa kita ajak bicara lurus. Ya. Pertama orang lapar, kedua orang ngantuk, ketiga orang marah. Yang keempat orang lagi jatuh cinta. Ini berat ini diajak kita untuk bicara jujur, bicara lurus ini ya gitu. Maka ya ketika ada orang lapar jangan bicara banyak benar gitu ya. Banyak salahnya itu. Kenapa tidak mungkin dimasuk kalau lapar? Kedua orang ngantuk. Ya kan? Orang ngantuk juga itu ya kalau orang sudah ceramah, makanya kalau saya sholat Jumat itu enggak pernah panjang ya. Karena banyak orang mengantuk. Sudah ngangguk-ngangguk kira mengerti sudah paham ternyata tidur. Yang ketiga orang marah, ngapain enggak usah berusaha. Yang terakhir ya enggak bisa benar diajak lurus juga itu orang jatuh cinta itu. Ya. Karena yang indah di hadapannya itu cuma pasangannya aja, pacarnya aja yang cinta. Jadi ilmu menguasai pasangan, menguasai alam wanita itu penting. Ya. Ya saya kira itu Mas Ilham. Jadi
terus menasehati, tidak boleh ada putus, ya. Jangan cuma gara-gara begitu langsung mau jatuhkan acara itu. Ini saya pernah riset sedikit, Pak Safid. Kegagalan rumah tangga itu sebenarnya kebanyakan kegagalan karena kurang ilmu. Kurang ilmu. Jadi kekurangan ilmu inilah yang menjadikan orang tergampang memutuskan sesuatu yang sebenarnya fatal. Nah, gitu. Salah satunya itu ungkapan yang begitu mudah keluar, yakni talak, cerai. Karena tadi nih landasan ilmu, maka sangat berbahaya kita ini kalau tidak punya ilmu. Makanya Al-Quran turunkan ayat pertama adalah Iqra, baca. Jadi apa yang dibaca terus semua. Jadi bukan berarti orang berhenti sudah menikah berhenti belajar. Terus harus kita pelajari. Belajar ilmu istri, belajar ilmu suami, ya, belajar ilmu anak, gitu kan. Belajar ilmu kaum wanita, kaum perempuan, kan kita kan ini tercipta berbeda. Tidak ada yang sama. Nah, bagaimana kita menemukan di perbedaan itu kalau kita berhenti belajar? Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya dari Aiza Putri. Ini pertanyaannya, Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana tanggapan Ustadz terkait dengan jodoh adalah cerminan diri sendiri? Ya. Pak Aiza Putri ini dari mahasiswi Unibaju. Sahih, ya, wal mu'minina wal mu'minat, ya, wal muhsinina wal muhsinat, itu kan. Wat thayyibina lit thayyibat, gitu kan. Jadi yang baik itu ya dapat yang baik, ya. Yang soleh dapat yang solehah, yang salah ya dapat salahah, gitu kan. Ya, cerminan. Jadi yang ori ya dapat ori, gitu. Jadi ibarat kata kalau Anda ingin mendapatkan orang baik, sederhana, perbaiki diri Anda. Ingin mencari suami yang soleh, ya solehkan diri. Mendapatkan wanita yang soleha, solehkan diri dulu. Gitu kan. Mendapatkan pasangan yang ori, ya pertahankan diri, jangan juga sorry juga, gitu kan. Jadi juga memang salah satu jalan Allah memberikan dia hidayah, gitu kan, pasangan tersebut. Kan tidak banyak dan tidak sedikit memang ada orang justru berubah memang setelah dia mendapatkan pasangan yang lebih baik dari dirinya. Dan itu banyak. Saya punya kawan seperti itu, dia justru nanti dia sholat setelah dia menikah dan mendapatkan pembimbingan soleh. Makanya di nomor 6 ini, nomor 7 terakhir, ya, saya kira kita masuk di situ. Pasangannya seorang suami itu, ya, memiliki pemahaman agama yang setara atau lebih baik. Ya, setara atau lebih baik, ya. Ini yang kita tutup sekalian ini tema ini. Karena ketika pemimpin itu, ya, suami itu kan dia harus pemahamannya lebih baik, gitu kan. Jadi nakoda itu kan harus ilmu membawanya harus lebih daripada penumpangnya. Gitu. Jadi ketika rumah tangga itu suami pemimpin, maka tentu ilmu tentang kepemimpinan, ya, terutama tentang kepada syariat. Sebagai pemimpin tentu ilmunya lebih baik. Syarat memilih pemimpin itu kan adalah yang terbaik, ya. Kalau sekarang ini Isra Mi'raj, ya, saya itu mengambil hikmah Isra Mi'raj, ya, tulisan saya waktu yang lalu di media. Isra Mi'raj dalam pendidikan kepemimpinan, ya. Saya ambil bahwa Isra Mi'raj itu hikmahnya adalah salah satunya Rasul kita diperintahkan sholat 5 waktu, dan sholat terbaik itu salah satunya adalah sholat berjamaah. Ya, sholat terbaik. Dan ingat, ketika kita berjamaah itu harus punya imam. Syarat imam yang pertama adalah yang apa? Yang paling banyak hafalannya, yang paling kuat menguasai ilmu agama, yang paling fasih bacaannya. Artinya kalau kita kontekskan dalam kehidupan melalui pemimpin adalah apa? Tentu yang paling banyak ilmunya tentang kepemimpinan, yang paling tahu masalah masyarakatnya, yang tahu menyelesaikan, gitu kan. Artinya apa? Jadi pemimpin itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh hanya pelongo saja, gitu kan. Tidak tahu bagaimana masalah masyarakatnya, bagaimana menyelesaikannya. Pemimpin yang baik itu ibarat air suci dan mensucikan, ya, dalam ilmu taharah kan. Taharah itu bukan cuma suci bagi dirinya. Ada pemimpin itu dia cuma baik, tapi dia tidak mampu memberikan kebaikan. Ya. Dia bersih, tapi tidak bisa membersihkan. Ya.
Nah, pemimpin yang baik itu adalah pemimpin yang mampu membersihkan dirinya dan juga dia membersihkan yang lainnya. Pemimpin yang baik adalah dia tidak korupsi dan dia bisa berantas koruptor, kan gitu. Jadi tentu ini ilmu yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, ya gitu. Nah, bagaimana aspek dalam rumah tangga? Tentu yang pokok banyak ilmu tentang pemimpin adalah suami. Kan dia akan jadi pemimpinnya, kan seperti itu. Kita tahan dulu, rupanya ada yang mencoba gabung juga di jalur telepon kita. Assalamualaikum, selamat sore. Oke, baik, rupanya sudah terputus, bisa masuk lagi karena kita sudah di bagian akhir, masih ada waktu kita kurang lebih 5 menit. Ini Anda bisa masuk di 0822 9609 0996 atau juga di 0426 2322 443. Baik, kita teruskan tadi. Ya. Oke. Di poin ke-7 ya, Pak Hafid dan para pemirsa ya. Jadi diusahakan para muslimat, para ummahat ya. Milih pemimpin itu, milih suami adalah memiliki pahaman agama ya. Terutama pemahaman agama yang ya minimal setara atau lebih baik kan. Karena misalnya dalam hal ngaji ya. Tentu diusahakan laki-laki yang lebih bagus ngajinya, banyak hafalannya. Karena sehebat-hebatnya istri ya tetap yang jadi imam itu adalah tetap suami gitu. Jangan mentah-mentah saya ini alumni pesantren ini gitu kan, hafalan saya banyak. Tetap yang imam adalah suami, itu tidak boleh Anda mentah-mentah jago. Nah, tentu ironi ketika imamnya ini ya cuma modal trikul saja kan. Ada apa itu? Ada dulu itu ada apa? Ada ya ketika Covid kemarin kan banyak itu. Baru banyak ketahuan itu suami itu kan. Jadi Covid kan kemarin nggak boleh pergi masjid ya. Terutama ketika bulan Ramadan, ya kan? Tarawih di rumah. Barulah banyak istri baru tahu kualitas bacaan suaminya, ya kan? Hafalan suaminya. Adalah anak yang digelari bapaknya imam kul. Kenapa ya? Sholatnya sepanjang tarawih kul terus ya. Pertama. Nah, inilah ironi dan tragis ya. Jadi tadi mengatakan Ustaz, ya kami bersama-sama berkomitmen ya mulai dari nol, kayak begitu. Ini biasanya kan bahasanya anak milenial yang hijrah, ya, ya biasa seperti itu ya. Dia tidak memakai konsep 7 ini ya, bahwa dia ketemunya di kajian hijrah ya, bersama-sama dia ketemu di grup Facebook, di grup WhatsApp yang sama-sama hijrah yang punya masa kelam. Hanya dia komitmen, mari kita sama-sama memulai dari nol, ya kan? Ibarat di pom bensin ya, sama-sama belajar ya. Dan ya itu tidak ada masalah. Baik. Selama komitmen itu dimiliki dan dipertahankan. Ustadz, kita tinggal 3 menit tapi ada beberapa pertanyaan kita tuntaskan ini. Assalamualaikum, saya ingin bertanya Ustadz, di perkembangan zaman ini wanita yang banyak memiliki pendidikan dan lebih tinggi daripada suaminya, sehingga ketika terjadi perdebatan, istri terkadang membangkang dengan alasan ia lebih mengerti tentang pendidikan. Lalu pertanyaan saya adalah, kami yang belum menikah ini apakah sebaiknya kami harus mencari lelaki yang berpendidikan pula agar tidak terjadi perdebatan dengan alasan tersebut? Oke, baik. Singkat Ustaz. Oke, jadi singkat saja, ilmu tidak cukup tanpa iman. Ya, makanya kan di urutan pertama itu yang beragama. Ya. Ilmu itu hanya membimbing kita untuk melihat ini benar dan salah. Ya. Iman itu membimbing kita untuk memilih. Ya. Jadi ilmu itu hanya membimbing kita untuk mengetahui ini lo benar, ini salah. Tapi keimanan itu yang mampu membimbing kita untuk memilih, mengambil benar dan salah. Sehebat-hebatnya orang berilmu, dia cuma mampu mengetahui teorinya. Tapi menjadikan dia tawadhu, menjadikan dia qanaah, menjadi hormat, ya bagaimana memposisikan pasangan, ilmu ini akan menjadikan dia, iman ini akan membawakan dia menjadi yang terbaik. Jadi tidak hanya kalau pentingkah kita memilih pasangan yang berpendidikan, iya. Tapi yang beriman juga jauh lebih iya, gitu. Karena kalau orang hanya punya ilmu tanpa dibimbing dengan iman, ya, dibimbing iman dan takwa, begitu banyak orang yang berbuat jahat karena ilmunya. Bahkan kejahatan lebih tinggi itu terjadi itu karena ilmunya.
Pencuri sendal itu dia bisa mencuri sendal karena ilmunya. Ayam dia curi karena ilmunya. Mencuri ayam. Tetapi banyak orang bisa mampu mencuri uang negara sampai miliaran, sampai ratusan juta, sampai miliaran. Itu juga karena ilmunya. Jadi perbuatan kejahatan, kebaikan tergantung ilmunya dan tergantung imannya. Baik, kalimat penutup karena harus kita closing. Baik, impian menjadi keluarga sakinah adalah impian kita semua, dan untuk sampai ke sana membutuhkan proses yang panjang. Bagi saya dan kita semuanya, kita tidak boleh berhenti belajar. Jadi mencari pasangan, ya 7 kriteria yang kami sampaikan, yang kita bagi menjadi 5 kali pertemuan. Ini tentu hanya bagian saja, bagian kecil yang tidak berhenti dari sini. Kita harus terus belajar, karena inilah salah satu menyelesaikan persoalan kebangsaan. Ini kita bisa memulai dengan membangun sebuah rumah tangga yang hebat, rumah tangga yang baik, yang dalam bahasa agama kita adalah keluarga yang sakinah. Ini akan mampu menyelesaikan sedikit permasalahan permasalahan negara kita yang hingga saat ini salah satu permasalahan besarnya adalah kekacauan rumah tangga. Adanya stunting, adanya perkelahian, karena kan dimulai dari rumah tangga yang tidak benar. Nah, ini kita mulai ikhtiar besar ini, perubahan besar ini dengan kita memperbaiki rumah tangga kita masing-masing dari lingkup yang terkecil ini. Membangun sebuah bangsa dimulai dari lingkup terkecil, dari keluarga. Itu kata terakhir, dan terima kasih Ustadz sudah bersama RRI. Insya Allah di pekan yang akan datang keluarga Sakinah kembali hadir menjumpai Anda, nanti dengan pengasuh acaranya Hijrah Mawi. Saya Hafid pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih Ustadz, terima kasih juga pendengar. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, selanjutnya kami bergabung dengan program 1 RRI Nusantara 4 Makassar untuk menghadirkan program berita berjaringan Gema Saripati Maju. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, informasi pertama datang dari Kota Makassar. Perampok minimarket menggunakan samurai yang terekam CCTV telah ditangkap polisi. Dilaporkan Syarifuddin. Polisi berhasil menangkap 4 orang perampokan menggunakan senjata tajam samurai yang terjadi di minimarket Jalan Andi Jema, Kota Makassar 7 Februari 2023 lalu. Keempat pelaku merupakan kawanan yang diduga melakukan perampokan, yakni FF 23 tahun, BU 22 tahun, HR 17 tahun, dan FS 20 tahun ditangkap Tinjatan Ras Polrestabes Makassar bekerja sama Tim Opsnap Polsek Rapocini. Hal itu diungkapkan Kasih Humas Polrestabes Makassar Kompol Lando kepada RRI pagi tadi terkait penangkapan pelaku perampokan di minimarket yang terekam CCTV dan tersebar di media sosial. Kompol Lando menyatakan keempat tersangka melakukan perampokan hanya karena ingin berpesta minuman keras, kemudian mengambil uang kasir minimarket Rp391.500. Rapocini dan Jatan Ras Polrestabes Makassar telah mengamankan 4 orang pelaku yang diduga curian kekerasan di Alpamidi Jalan Haji Demak tanggal 7 Februari 2023. Sudah disidik, sudah ditahan di Polsek Rapocini. Motif mereka melakukan pencurian kekerasan untuk membeli minuman keras. Itu sangat ironis. 391.000 sekian itu di kasir. Menurut Kompol Lando, keempat tersangka melakukan perampokan di minimarket dengan cara 1 orang masuk mengancam pegawai minimarket menggunakan samurai, 3 orang tersangka lainnya berjaga-jaga di luar minimarket, namun aksi mereka terekam CCTV memudahkan polisi untuk menangkapnya. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat mulai mengambil. Informasi berikutnya pendengar, masih di Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4 Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, dan Mamuju. Informasi datang dari Mamuju. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Sulawesi Barat libatkan pesantren dan Basarnas dalam penurunan pernikahan anak. Rahmat Salubarana melaporkan.
mulai mengambil langkah dalam menekan pernikahan anak di Sulawesi Barat. Hal itu menyikapi tingginya pernikahan anak di Sulawesi Barat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Jamilah, mengatakan dalam penurunan angka stunting bukan hanya tugas pemerintah, tapi dibutuhkan keterlibatan semua pihak. Untuk itu, Jamilah telah mengajak sejumlah pihak untuk terlibat dalam penurunan pernikahan anak, seperti pelibatan pesantren, badan amil zakat, dan juga sekolah. Jamilah mengaku bahwa Pemprov Sulbar telah menargetkan penurunan perkawinan anak secara bertahap. Salah satu upaya dilakukan dengan memberikan pemahaman kepada keluarga.